Perkenalkan, nama aku Esti Teti Masito dengan NIM 242100061, kelas A2, jurusan PBSI dari IKIP Siliwangi. Aku akan memaparkan materi mengenai fenomena bahasa menurut tataran linguistik morfologi. Sebelumnya, izinkan aku menyampaikan apa sih itu linguistik. Menurut Gleason, 1958 mengartikan linguistik sebagai ilmu yang berusaha memahami bahasa dari sudut struktur internal, mencakup fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Lalu, menurut Matthew 1997 mendefinisikan linguistik sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa yang mencakup berbagai cabang seperti sosiolinguistik dan dialektologi. Lalu, ada Ferdinand de Saussure memperkenalkan konsep lingui atau sistem bahasa dan paroli, penggunaan bahasa. Menekankan bahwa linguistik tidak hanya mempelajari satu bahasa tetapi juga fenomena bahasa secara umum. Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa linguistik merupakan disiplin yang luas dan kompleks, bertujuan pada struktur, penggunaan, dan fungsi bahasa dalam masyarakat. Sedangkan pengertian morfologi menurut para ahli, menurut Tarigan, morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Tarigan 1987. O'Grady. Menurut O'Grady 1997, morphology is the system of categories and rules involved in word formation and interpretation. Yang berarti bahwa morfologi adalah sistem kategori dan aturan yang digunakan dalam pembentukan kata serta interpretasinya. Menurut Odian R. 2004 halaman 145, morfologi adalah cabang atau tataran ilmu bahasa yang bersama-sama dengan sintaksis termasuk ke dalam gramatika atau tata bahasa. Menurut Crystal 1997 mendefinisikan morfologi sebagai the branch of grammar studies the structure of word, atau morfologi merupakan cabang gramatika atau tata bahasa yang mengkaji struktur kata. Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa morfologi berperan penting dalam memahami bagaimana kita dibentuk dan bagaimana perubahan bentuk dapat mempengaruhi makna dalam bahasa. Lalu, di sini saya akan memaparkan beberapa contoh dari fenomena bahasa menurut kajian morfologi. Yang pertama, analisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi pada karangan siswa kelas 7 SMPN 11 Kota Bengkulu. Contoh yang pertama adalah kalimat yang pertama, kami disuruh oleh guru untuk timbunin pot dengan tanah yang gembur dan subur. Lalu, kami masukkan bunga dan terakhir kami sirami bunga tersebut. Di sini terdapat kesalahan pada pengejaan afiksasi atau penambahan imbuhan. Jika mendapatkan akhiran afiks in ditambahkan dengan kata dasar timbun, maka polanya adalah timbun ditambah in menjadi timbunin. Sedangkan dalam rumus morfologi adalah timbun ditambah i menjadi timbuni. Dengan demikian, kata di atas menjadi yang pertama, kami disuruh oleh guru untuk timbuni pot dengan tanah yang gemur dan subur. Lalu kami masukkan bunga dan terakhir kami sirami bunga tersebut. Lalu yang kedua, ada analisis kesalahan berbahasa dari segi reduplikasi atau kata ulang utuh atau murni. Sebelumnya, reduplikasi adalah proses pengulangan kata atau unsur kata yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Reduplikasi ada beberapa macam, di antaranya reduplikasi utuh atau pengulangan seluruh bentuk dasar seperti rumah-rumah dan buku-buku. Lalu ada reduplikasi sebagian, pengulangan sebagian dari bentuk dasar, misalnya sayur-mayur dan gerak-gerik. Yang ketiga, reduplikasi dengan pengafiksan atau pengulangan yang disertai dengan afiks, contohnya anak-anak dan kereta-keretaan. Yang terakhir ada reduplikasi fonologis dan morfologis, mengacu pada pengulangan fonem tanpa banyak mengubah arti, serta pengulangan morfem yang menghasilkan kata baru.
Dan yang terjadi dalam contoh kalimat ini adalah reduplikasi dengan pengafiksan kalimat. Suatu hari yang sangat cerah di bawah laut, hiduplah hiu yang bernama Tupang dan teman-temannya yang bernama Edo dan Palu. Mereka sedang berkeliling mencari makanan. Pada kalimat di atas, kata teman-temannya merupakan kesalahan reduplikasi. Kata tersebut terbentuk dari morfem teman ditambahkan dengan morfem tema. Ditambahkan dengan morfemnya, maka akan menjadi kata teman-temannya. Dalam bahasa Indonesia, pola yang tepat adalah kata dasar teman mengalami pengulangan secara utuh atau murni, kemudian ditambahkan dengan morfemnya, maka akan menjadi teman-temannya. Dengan demikian, kalimat di atas akan menjadi suatu hari yang sangat cerah di bawah laut, hiduplah hiu yang bernama Tupang dan teman-temannya yang bernama Edo dan Palu. Mereka sedang berkeliling mencari makanan. Lalu selanjutnya ada contoh kesalahan berbahasa pada teks berita COVID-19 di media daring CNN Indonesia. Kalimat dia pun menantang netizen untuk menari sekaligus mengkampanyekan kebiasaan cuci tangan guna mencegah infeksi virus corona. Dari kutipan berita CNN Indonesia dengan judul Ramai-ramai cuci tangan demi tangkal virus corona. Edisi Sabtu 7 Maret 2020 tersebut mengalami mengkampanyekan kesalahan morfologi pada penulisan kata dasar kampanye yang artinya gerakan serentak untuk melawan, mengadakan aksi, kemudian mendapatkan afiksmen kan yang menjadi mengkampanyekan dan luluhnya fonem ke dalam kata kampanye. Selanjutnya, ada analisis kesalahan berbahasa pada berita daring Radar Mandalika. Bentuk kesalahan penulisan kata yang ditemukan pada berita daring Radar Mandalika yaitu berupa penambahan dan pengurangan fonem, serta perubahan fonem yang menyebabkan kata tersebut menjadi tidak baku. Contohnya, sementara itu, di depan hotel, bendera dan spanduk. Kata tersebut menunjukkan kesalahan penulisan pada kata spanduk. Terdapat penambahan fonem vokal e yang menyebabkan kata tersebut menjadi tidak baku. Penulisan baku yang sesuai KBBI 2016 untuk kata pada kalimat di atas adalah spanduk, bukan sepanduk. Jadi, penulisan kalimat yang benar sebagai berikut. Sementara itu, di depan hotel, bendera dan spanduk berjejer. Dikutip dari Radar Mandalika ID, dipublikasikan pada 11 Juli 2020. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh fenomena bahasa dari tataran linguistik yaitu morfologi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sekian dari saya, Esti Titi Wasito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.